Jawaban paling masuk akal ya pada saat ini adalah pengembangan literasi pada masyarakat-masyarakat yang memang terlibat langsung, khususnya mereka teman-teman yang sedang kuliah. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Kalau nontonnya pagi, karena saat ini kita malam hari recordnya kami ya. merecord saat malam hari, teman-teman. Abis santai lah kita ya. Nah, hari ini kita bakal sedikit ngobrol serius teman-teman ya. Aldi abis kuliah nih dia hari ini. Dan dia dapat hari ini topik-topik yang menarik ya teman-teman ya. Hari ini kita bakal bahas soal Ekonomi politik. politik. Nah, Iya. terutama di soal media dan bagaimana fenomena media ini dikelola oleh siapa dan apa sih sebenarnya ekonomi politik media itu, ya nggak sih? Tuh. Oke. Jadi seperti yang kita sadari bersama gitu bahwa saat ini terjadi sebuah hegemoni dalam media kita gitu, khususnya di Indonesia karena sangat kentara gitu. Sebelumnya mungkin Bapak Bambang bisa menjelaskan apa itu hegemoni secara ya mudah lah kepada teman-teman yang pengen belajar juga gitu. Oke, langsung ditembak Aldi. Hegemoni itu apa ya teman-teman? Ya, hegemoni. Hegemoni itu adalah, harusnya Aldi nggak sih jawab? Baik, karena saya baru kuliah, saya yang jawab. Oke. Jadi teman-teman secara singkat, hegemoni adalah di mana ada satu kelompok atau bahkan mungkin satu individu yang dominan menggerakkan distribusi, menggerakkan produksi dan bahkan konsumsi dari sebuah aspek gitu. Begitu Bapak. Itu Ya. adalah pandangan dari Antonio Gramsci gitu. Kayak mungkin bahasa simpel adalah Iya. penguasaan sebuah penguasaan sesuatu ya oleh segelintir orang gitu ya teman. Atau kalau di kasus ini adalah media ya, bagaimana media itu dikuasai oleh segelintir atau sekelompok orang gitu, yang memiliki kepentingan. Dan ini diperkuat dengan pernyataan Friedman pada tahun 2005. Saya lihat contekan benar. Dia mengatakan bahwa dalam komunikasi, hegemoni yang terjadi adalah di koran, di buku, video, film, hingga hayalatnya itu sendiri. Oke. Halayak. Oke, jadi kira-kira nih, kenapa nih kira-kira menurut kamu saat ini media itu tuh dikuasai segelintir orang? Apa sih dasar kamu bilang kayak gitu coba kira-kira? Dasar saya mengatakan bahwa saat ini media khususnya Indonesia dikuasai segelintir orang adalah tentu karena saya belum capable, saya merujuk lagi. Oke. Saya merujuk dari FUS pada 2011 yang secara singkat mengatakan bahwa media, kapitalisme, dan juga kekuasaan itu merupakan satu paket gitu. Mereka tidak bisa dipisahkan dalam satu kesatuan gitu. Sehingga ya kita sadari dengan peristiwa buzzer, kita sadari dengan peristiwa campaign yang emang terselubung dengan propagandanya sendiri gitu, Pak. Nah, Begitu. sekarang idealnya seperti apa sih gitu pengelolaan Ideal media? ya. Media yang ideal seperti yang pernah disampaikan oleh Herman dan Chomsky. Maaf kalau salah, Bapak Herman dan Chomsky pada tahun 2008. Mereka mengatakan bahwa sejatinya hakikat dari sebuah media adalah tempat mencari kebenaran gitu, Pak. Tetapi mereka juga mengatakan pada prakteknya justru ya seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa media menjadi tempat propaganda bagi segelintir orang gitu, Pak. Nah, berarti dalam pandangan Aldi ini ya, Bukan pandangan mereka. nggak maksudnya, Saya cuma merujuk saja. ya kan idealnya kamu bilang media itu Tempat mencari kebenaran. cari kebenaran, ya kan? Berarti kan harusnya media itu dibuka seluas-luasnya oleh siapapun yang mau menjadi organisasi media gitu atau misalnya perusahaan media untuk menyebarkan informasi sebenar-benar mungkin gitu kan ya. Fakta mungkin Nah, itu tuh mungkin, ya. bagian dari pandangan-pandangan orang-orang liberalis. Liberalis Aldi. Mengapa itu termasuk Nah, pandangan liberal, Pak? Jadi kan dalam liberal ini bahwa sebenarnya media itu tuh dilepas gitu, secara umum tuh dimarketkan untuk siapa saja yang mau mengelolanya, agar tujuannya informasi yang disampaikan itu bisa dari berbagai sudut pandang gitu kan ya, dan dari berbagai perspektif, tidak memangku kepentingan apapun di balik berita yang disampaikan oleh media tersebut. Tapi saya pernah mendapatkan salah satu pencerahan dari dosen saya waktu saya kuliah S1 gitu, bahwa tidak mungkin sebuah pemerintahan itu rakyatnya diberikan kebebasan seluas-luasnya gitu, meskipun dengan berdiri dengan dasar demokrasi gitu, Pak. Tapi
kalau kita dibebaskan media seperti yang Bapak sampaikan, bukankah malah lebih bahaya juga? Semua orang bisa buat semuanya, nulis semuanya, dan kebenaran itu menjadi nggak tahu yang mana benar, yang mana salah gitu Pak. Karena semuanya bebas. Nah, gini Aldi. Jadi dalam pandangan orang-orang liberal, gitu ya, dalam liberal tuh ada istilah yang disebut, yang teman-teman mungkin udah kenal juga, istilah itu demokrasi, ya, Iya. dimana suara terbanyak adalah sebuah kebenaran. Nah, pada akhirnya jadi diasumsikan di sini adalah masyarakat secara umum itu udah pinter dan cerdas semua. Oleh karena itu bahwa pandangan-pandangan secara umum yang masuk lagi ke masyarakat yang dianggap diasumsikan cerdas tadi itu adalah sebuah kebenaran. Pertanyaan berikutnya adalah apakah misalkan di kasus Indonesia misalkan ya, masyarakatnya udah cukup cerdas buat menilai media itu benar atau tidak kayak gitu loh. Kalau menurut saya sih udah. Menurut saya belum. Menurut saya udah sih. Saya belum. Kenapa belum nih? Iya, Nanti kita gantian ya. Aldi kenapa belum, saya kenapa sudah. Saya merasa bahwa masyarakat Indonesia secara general belum cukup untuk memahami mana berita asli, mana berita palsu atau yang sering disebut hoax. Misalnya kita tahu banyak sekali info-info dari Facebook gitu yang mana ya mungkin beberapa generasi dengan mudah mencernanya gitu. Saat Covid kita ingat ada yang ngomong berjemur 10 jam, ada yang ngomong konsumsi makanan-makanan tertentu hingga supaya terbebas dari Covid gitu. Bukankah itu menunjukkan bahwa masyarakat kita belum secerdas itu gitu untuk meninjau sebuah berita? Oke. Entah kenapa saya setuju gitu. Tapi namanya diskusi ya teman-teman ya. Oke, itu kan salah satu perspektif ya yang dilihat oleh Aldi di Bapak Bambang tadi ngomong kita belum perkenalkan diri, Enggak, kita udah kenalan di episode sebelumnya. Bapak Bambang tadi ngomong Bapak percaya dan Bapak setuju bahwa masyarakat Indonesia itu sudah cukup gitu, cukup cerdas. Ini berlanjut. Makanya jangan dipotong dulu. Biasa kan kalau diskusi jangan motong orang. Iya kan? Gini, tadi kan apa yang diasumsikan Aldi itu adalah sebuah perspektif yang dilihat atau dari sudut pandangnya Aldi gitu, melihat fenomena yang ada di Indonesia ya kan. Cuman kalau dari saya melihatnya dari sisi yang lain gitu. Dimana pada saat ini sebenarnya masyarakat Indonesia itu udah mulai mengerti dan udah mulai paham ya, karena munculnya generasi muda yang saat ini tuh udah mulai ilmu pengetahuan teman-teman ya. Nah, jadi kan ada resistensi di tingkat masyarakat itu. Misalkan aja kayak pergerakan masyarakat yang emang rada susah diukur, kayak misalkan teman-teman yang main di X atau Twitter misalkan. Kan di situ mereka udah mulai paham tuh. Kayak beberapa kayak misalkan media ini afiliasinya ini politikus nih ya kan, ada salah satu media berita yang gambar burung elang kepalanya putih. Kan yang punya politikus misalkan. Udah pada tahu, udah pada melek kan. Cuman yang jadi masalah adalah orang berpolitik itu mereka tuh sama kayak orang jatuh cinta nih. Dimana orang-orang yang fanatik dalam sebuah pandangan politik, mereka tuh kekeh sama apa yang mereka pahami. Tapi apa itu salah, Pak? Enggak, begini, tidak ada yang salah dan benar gitu. Ini kan kita diskusi ya, tuh Mas ya. Enggak. Bahwa fanatisme itu baik gitu. Nanti jauh nih mundur ke belakang. Kalau fanatisme itu enggak baik. Cuma kalau fanatik yang berlebihan itu tuh membutakan kita dari sudut pandang yang lain, teman-teman. Gini, ketika kita percaya pada suatu pandangan, kita tuh cenderung untuk menutup perspektif lain atau pandangan-pandangan lain. Misalkan kayak Aldi kan, ya Aldi tadi percaya bahwa misalkan masyarakat Indonesia itu kurang melek terkait penguasaan ekonomi politik, terutama di media. Nah, lalu Aldi bisa percaya gak sih apa yang diomongin orang lain kalau misalkan orang-orang percaya gitu? Misalkan politik media di Indonesia itu udah mulai bagus gitu. Kebetulan mungkin karena saya baca atau karena saya sudah punya cara memfiltrasi saya sendiri, saya bukan semata-mata percaya bahwa sesuatu yang dipercaya mainstream itu benar gitu. Nah, dari saya pribadi sih begitu. Nah, hal inilah yang disebut fanatisme gitu kan, karena kamu percaya apa yang kamu percaya gitu kan. Iya kan? Iya kan? Kamu percaya apa yang kamu percaya gitu. Sedangkan kan ada sudut pandang lain yang mungkin bisa digunakan untuk melihat hal tersebut. Nah, misalkan kayak gini, buat temen-temen ya, kayak kalau misalkan kita main-main di YouTube, kan, atau Twitter, kita tuh bisa lihat beberapa kubu di situ ya kan. Ada kubu-kubu yang pro pemerintah terkait media, misalkan ada juga yang oposisi gitu. Munculnya oposisi di sini nih udah bagian dari resistensi masyarakat terkait kepercayaan yang dibuat oleh pemerintah.
Aldi salah satu bagian dari orang-orang yang resisten gitu. Saya klarifikasi dulu Iya, ya. iya, silakan. Maksud saya bukan semata-mata semudah itu percaya dengan apa yang dipercaya mainstream gitu. Tapi saya tidak menyalahkan yang telah saya rasa benar. Kalau benar mainstreamnya juga merasa itu benar dan saya rasa benar itu benar. Tapi ketika saya merasa mereka salah, maka Oke. saya katakan salah, itu aja sih. Oke, Apakah berarti- itu bisa dibilang fanatik? Nah, berarti kan fanatik Aldi sudah nggak setinggi itu teman-teman. Karena dihitung-hitung Aldi ini pendidikannya tinggi teman-teman ya. Saya siapa? Ya kan? Nah, jadi kalau misalkan kita lihat sama kasus yang sekarang nih, misalkan kayak bagaimana pemerintah dan masyarakat tuh istilahnya bertarung lah ya di sisi Bertarung. media gitu ya. Karena pemerintah juga punya media-medianya sendiri gitu kan, sedangkan oposisi juga punya media-medianya sendiri. Nah, kan berarti di Indonesia nih nggak sepenuhnya Media, ekonomi politik tuh diliberalkan. Ya kan? Ada kelompok-kelompok kepentingan yang masih memegang kendali atas beberapa media gitu kan. Tapi gini, Bapak dari tadi bahas tentang liberal, tentang bagaimana liberal, dan saya simpulkan bahwa Bapak menganggap bahwa cara pandang liberal merupakan perspektif yang ideal gitu. Enggak, ini berdasarkan apa yang kamu sampaikan tadi di awal. Karena Bapak mengatakan bahwa liberal percaya bahwa masyarakatnya sudah cukup cerdas, sehingga dalam pengelolaan media khususnya mereka sudah sadar, mereka tahu yang mana benar, yang mana yang harus dilakukan. Dengan kata lain, Bapak mengatakan liberal itu ideal gitu. Oke. Tapi negara mana yang ideal sebagai liberal gitu? Saya merasa tidak ada negara yang ideal benar-benar menerapkan ideal itu, menerapkan liberal ini gitu. Iya, karena Aldi kan berangkat dari statementnya Gramsci. Ya. Gramsci itu posisinya dia, sebentar saya contohkan dulu. Emang iya dia bukan. Nah, Gramsci itu datang dari paradigma kritis. Dia seorang yang sekubu sama Karl Marx. Marxis. Nah, ya kan? Itu. Dia pandangannya memang kritis di situ. Dia melihat apa tadi yang coba dibilang sama Gramsci coba? Gramsci mengatakan bahwa hegemoni merupakan adanya individu atau bahkan kelompok yang dominan menguasai sebuah aspek gitu. Nah, dia melihat bahwa sebenarnya ya ekonomi politik itu memang sepenuhnya dipegang oleh kaum berjuis lah istilahnya gitu. Pilihannya dua teman-teman, ada dipegang sama negara atau yang kedua dipegang oleh para saudagar atau istilahnya Pemangku bisnis. pemilik bisnis atau usaha yang besar gitu kan. Nah, kenapa? Karena memang dalam pandangan Gramsci ya, memang dua kelompok ini yang memiliki power yang cukup buat mengelola media gitu dan mengontrol itu agar dapat mengarahkan opini atau pandangan masyarakat terkait sebuah kasus atau fenomena. Ya kan? Tapi gini Pak, saya rasa diskusi kita tentang liberal sangat menarik. Gimana kalau selanjutnya kita bahas tentang apakah liberal telah gagal ataukah orang-orang yang gagal menjadi liberal gitu? Oke, next episode ya. Saya harus mikir dulu soalnya. Menarik gak sih? Oke, nanti next episode ya. Kita selesaikan dulu pandangan-pandangan ekonomi politik kedua hari ini ya. Nah, berarti kan kalau dilihat ya memang pandangannya Gramsci ya udah relevan lah ya sama kasus yang kita hadapi saat ini gitu. Sehingga liberal tidak relevan di sini karena tidak ada yang menjadi ideal dari liberal. Nah, dalam kasus Indonesia kita harus lihat dulu negara kita ini menganut paham apa. Betul kan? Di mana letak Indonesia, Pak? Di mana letak Indonesia? Bujur timur. Indonesia itu kan berangkat dari negara nasionalis. Iya, kita tuh mix. Hitler tuh nasionalis begini. Kita tuh mix ya teman-teman ya. Kita tuh mix. Kita tuh nggak sepenuhnya liberal pertama, nggak sepenuhnya orang-orang nasionalis, nggak sepenuhnya sih nasionalis. Kita nanti dianggap tidak nasionalisme ya. Bukan saya. Maksud saya gini. Kita ganti deh. Tidak sepenuhnya liberal, tidak sepenuhnya realis pandangannya, tidak sepenuhnya bahkan mungkin agamis tidak sepenuhnya. Mungkin sekuler beberapa. Jadi jadi apa yang dianut oleh Indonesia ini dihitung unik gitu, karena kita berasaskan Pancasila yang 5 dasar itu, yang semua copot-copotan, ada dari sosialis di situ, keadilan sosial, betul. Ada dari agama di situ. Dan kita mencoba meliberalisasikan diri kita juga.
kita di sini posisinya siapa? Indonesia. Indonesia mencoba iya, meliberalkan iya, diri. iya. Iya. Contohnya kita menganut demokrasi, kan Tridharma lagi, Trias Politika, ya kan. Maklum kerjaannya banyak gitu sebenarnya. Karena Tridharma menjebak bapak-bapak ini ya. Iya, kita juga pegang Trias Politika gitu kan, dimana ada apa isinya Aldi ya, kita uji kuis dadakan Aldi, Trias Politika apa aja? Saya sudah bilang saya anti liberal. Untuk apa saya belajar bahwa liberal? Iya kan, harus paham eksekutif, ada legislatif, betul, dan juga ada yudikatif. Berarti kan kita nih apa ya? Mengantara orang menjembatan. Enggak. Kan kita nih maksudnya enggak sepenuhnya di liberal ataupun sepenuhnya di realis sih. Nah, lalu bagaimana posisi ekonomi politik media di Indonesia gitu? Kalau misalkan memang dikuasai oleh sekelompok orang tadi, itu kan yang jadi masalah diskusi kita pada hari ini. Ya memang jawaban dari saya adalah harusnya masyarakat tuh tetap dan terus belajar buat mencerdaskan kita dalam pandangan politik, bukan sekedar kayak oke gas, apalagi. Iya kan, maksudnya ketika kita udah paham nih politik itu apa, gitu, kita udah paham bagaimana ekonomi politik berjalan, gitu kan, kita nggak sekedar tergiring oleh konten-konten yang memang dikelola oleh segelintir atau sekelompok orang, gitu teman-teman. Nah, memang kalau dilihat dari sudut ini ya, kayak apa yang disampaikan Aldi benar gitu, karena masyarakat Indonesia itu masih memilih gas gitu kan ya. Belum lagi kita melihat kemajuan teknologi dengan adanya AI dengan deepfake yang dengan mudah mereka nulis berita, bahkan jurnalisme gitu. Betul. Semakin susah bagi generasi kita yang bahkan tulisan aja nggak bisa bedakan mana yang benar mana yang palsu gitu. Nah makanya masyarakat Indonesia sehingga mustahil. Nggak mustahil. Jangan pesimis dong ya. Makanya makanya kita harus mencoba untuk terus belajar ya teman, bagaimana membedakan mana gimana sih sebenarnya cara buat membedakan ya kan. Karena bahwa percaya kita mampu sebenarnya. Kita mampu sebenarnya. Syarat kita bisa mampu gitu. Karena kita tuh memiliki generasi muda yang sangat banyak saat ini. Sekarang pertanyaannya generasi mudanya mau nggak sih belajar? Enggak, generasi muda yang mana yang bermaksud? Yang perkalian nggak bisa, yang tambah-tambah nggak bisa, yang mana tuh nah? Saya nggak tahu maksud bapak di sini. Gitu. Wah, mungkin kan kita bisa cek ya berapa jumlah mahasiswa di Indonesia saat bapak ini. Bapak mengkomparasi pengguna Twitter yang memang sudah punya kaki mereka menginjak di mana dengan secara keseluruhan Indonesia yang nggak bisa perkalian gitu Pak. Gimana ya Pak? Nah ini kan cuma kasus kecil yang Bapak bandingkan gitu. Betul, tapi kan pergerakannya ada di Twitter. Sedangkan kan awal. Iya, kan pergerakannya ada di Twitter. Nah, yang kamu bilang bahwa Indonesia anak-anaknya nggak bisa baca, nggak bisa. Ini kan maksud kamu apa nih? Bilang karena nggak bisa baca. Kalau bacanya aja susah gitu, kayak mereka membedakan bacaan mana yang benar yang salah gitu kan, secara gampangnya. Ini bacaan apa? Berita maksud kamu? Mereka baca aja susah. Gini. Teman-teman. Kalau hitungannya anak sekolah kan memang mereka belum terjun sepenuhnya di dunia politik Kamu harus bedakan dulu mana pemuda yang saya bilang pemuda dan mana yang disebut anak-anak gitu. Karena remaja awal itu tuh masih SMA gitu kan ya. Sedangkan kan dewasa awal tuh masuknya di awal-awal teman-teman yang kuliah gitu, berangkat dari dia lulus SMA masuk ke kampus gitu kan ya. Nah, dan yang mereka yang bisa berpartisipasi dalam pesta demokrasi kita juga orang-orang yang udah mencukupi umurnya. Ya kan? Nah, oleh karena itu kamu harusnya bisa membedakan mana yang udah bisa menjadi partisipan langsung dalam demokrasi atau politik di Indonesia, mana yang bukan gitu. Tapi kamu bilang mereka aja nggak bisa baca gitu. Kalau misalkan baca, istilah baca yang kamu sebutkan yang mana gitu. Kalau misalkan mereka baca tulis biasa gitu kan, hitungannya anak-anak yang anak-anak teman-teman yang udah kuliah kan otomatis sudah banyak yang udah bisa baca, otomatis mahasiswa udah bisa baca ya kan. Dan mereka udah bisa memilih sebagai orang-orang yang ikut dalam pesta demokrasi gitu kan ya. Nah, mungkin kalau misalkan yang Aldi bilang mereka nggak bisa baca adalah mereka nggak bisa membandingkan antara sebuah berita dengan konten-konten konten-konten yang mengikat atau yang menarik perhatian teman-teman buat memilih, ya itu tuh beda, itu namanya literasi. Nah, di situ bedanya. Orang-orang yang berliterasi dan orang-orang yang membaca itu beda. Orang-orang berliterasi ini orang-orang yang pandai atau mampu memiliki kemampuan berpikir gitu teman-teman ya.
kalau dia bisa baca tulis aja, ya hitungannya sampai anak SMA doang nih hitungannya ya. Dan mereka tuh sebenarnya belum sepenuhnya sebagai seorang yang terlibat langsung dalam politik di Indonesia. Gitu saya luruskan dulu ya. Karena beda antara baca tulis dan literasi gitu teman-teman ya. Oke, tapi ini oke ya. Jadi kan kayak Bapak mengatakan bahwa kita harus melihat siapa yang sudah berpartisipasi di pesta demokrasi gitu. Tapi kan kalau kita lihat kembali bahwa siapa yang bakal jadi calon partisipan, Bapak bisa lihat sendiri bagaimana potensi masyarakat Indonesia yang ya gitu. Sehingga mereka jadi partisipan ntar yang nggak ada bedanya dengan Oke Gas sekarang. Karena hasilnya ya gitu. Karena mereka berangkat dari mereka di bangku sekolah aja sudah ya gitu. Oke, ini banyak faktor ya Mas Aldi ya. Banyak faktor yang bakal mempengaruhi generasi di bawahnya Mas Aldi hitungannya gitu ya. Bapak juga. Iya. Pertama mungkin kita juga menghadapi nanti ini bisa satu episode lagi podcast gitu loh. Karena ini udah hampir keluar, udah jurus-jurusnya keluar dari topik hari ini Mas Aldi. Karena udah 20 menit nih. Nih kan. Jadi nanti kita harus pahami juga apa aja sih yang terjadi di generasi mereka gitu. Kita harus memposisikan diri juga di posisi mereka itu. Kita kebanyakan di rumah gitu kan ya, sekolah juga nggak online gitu kan ya, sosialisasi juga susah, pendidikan dari rumah, dan belum tentu setiap orang tua di rumah memiliki waktu untuk meluangkan waktu untuk mengajarkan anaknya tentang bagaimana berpolitik gitu kan. Jadi ini banyak faktor nanti. Kita bisa mengundang expert nanti buat mendiskusikan ini di episode berikutnya lah ya, episode lainnya lah ya. Nah, nanti kan tapi kan yang kita hadapi saat ini adalah ekonomi politik media sedang berjalan gitu kan ya. Nah, jadi kan orang-orang yang terlibat dalam fenomena ini adalah orang-orang yang kemarin turun demo di tanggal 20 ya kan ya. Dikhususkan di situ ya. Nah, ya kan itu mereka orang-orang yang udah terliterasi gitu. Dan mereka tuh memahami bagaimana sebenarnya fenomena ekonomi politik di Indonesia berjalan. Karena mereka yang menghadapi langsung nih. Mereka ini bakal menghadapi setelah mereka lulus kuliah atau lulus sekolah, mereka akan terlibat langsung dalam misalkan bekerja kan diatur dalam sistem politik di Indonesia. Misalnya kayak gini, kita bekerja itu kan diatur kayak misalkan hak bekerja apa aja, punya THR apa enggak, bagaimana pensiunnya, dan itu yang harus mereka pahami nanti gitu loh. Dan mereka akan menghadapi itu secepatnya gitu, kayak mereka 2-3 tahun lagi menghadapi itu, ya kan, karena kuliah aja paling lama 4 tahun. Paling lama. Oke, saya ralat. Oke, ini saya ralat. Saya akuin saya salah. Tapi mereka tetap mau nggak mau harus menghadapi dunia di luar kampus gitu kan, di mana mereka terlibat langsung dalam hal itu. Nah, lalu bagaimana pengelolaan medianya? Kalau misalkan media tuh istilahnya disetir lah oleh beberapa kelompok gitu kan ya. Jadi hegemoni di situ. Iya. Nah, maka jawaban paling masuk akal ya pada saat ini adalah pengembangan literasi pada masyarakat yang memang terlibat langsung, khususnya mereka teman-teman yang sedang kuliah saat ini gitu loh. Mereka tuh harus tetap berpikir kritis ya kan. Nah, masalahnya adalah beberapa generasi anak kuliah saat ini juga dihantam oleh COVID-19 kemarin ya kan. Yang mengakibatkan mereka sedikit kesulitan mungkin ya menyampaikan aspirasinya, atau mungkin berpikir kritis yang tidak bisa berpikir kritis. Nah itu kembali lagi ke poin tadi, Bapak ngomong kita melihat partisipan demokrasinya, pesta demokrasi. Bapak sudah sadar sendiri bahwa partisipan generasi ini mereka sudah sulit berpikir kritis gitu. Nah itu salah satu tujuan podcast ini adalah untuk mengingatkan mereka bahwa mereka tuh mampu dan harus berpikir kritis gitu teman-teman ya. Jangan sampai terbawa oleh oke gas gitu ya. Harapannya gitu. Cuman memang menarik nih, kayak misalkan beberapa media ada yang keras banget gitu menyampaikan aksi-aksi demo tanggal 20 kemarin. Ada yang memang udah nggak dipublish lagi di medianya, udah hilang ya. Lalu ya teman-teman, kami ingatkan kembali nih. Nah, Anthony Gramsci tadi bilang apa nih? Terjadi sebuah hegemoni di sini. Nah, ada penguasaan sumber daya yang dikelola oleh segelintir atau sekelompok orang tertentu, teman-teman. Nah, itu ini pandang-pandang kritis di. Emang Aldi orangnya kritis banget sih. Oke, selanjutnya. Nggak tahu sih selanjutnya kemana. Kita tadi bahas ekonomi politik. Bapak bahas politiknya, saya bahas
bahas liberalnya kacau ini. Iya, kita kan sekalian mendiskusikan dan mengenalkan kepada teman-teman gitu loh, bahwa ekonomi politik tuh ada banyak nih sudut pandangnya. Sebenarnya ya. 3 part videonya ya, Iya, teman-teman ya. Minimal ya. Iya kan, kalau saya lihat dari contekan saya gitu kan ya, ada beberapa nih, ada pandangan-pandangan liberalis gitu ya, ekonomi politik tuh yang memang sudut pandang tuh ekonomi politik klasik ya kan ya, neoklasik, neoliberalism, ya liberalism, ada yang realis, itu realis itu dalamnya ada kelompok-kelompok merkantilisme, ada kelompok ekonomi politik strukturalis. Nah nanti tuh mungkin teman-teman bisa cek nanti ya di Google dan lainnya lah, buku dan lainnya. Tapi ingat teman-teman, jangan berpaku pada satu sumber aja dibandingkan nanti sumber-sumber lainnya. Ini kebiasaan mahasiswa nih juga nih, kadang kalau bikin-bikin atau nyari-nyari bahan tuh di website-website yang nggak jelas gitu nah. Dimana yang jelas, Pak? Sebagai orang yang terliterasi ya teman-teman ya, tolong dicari website-website yang memang relevan. Kalau bisa jurnal lah kalian baca gitu ya. Nah berikutnya tuh ada pandangan-pandangan kritik ya kan, seperti yang disebut sama Aldi tadi, si Gramsci, Marxism, ada dependensia, teori sistem dunia. Ada juga pandangan-pandangan yang lain kayak misalkan strukturalisme, gitu kan ya, kayak hegemoni budaya atau ekonomi politik hijau. Nah itu kan perspektif-perspektif lain nih gitu teman-teman yang bisa teman-teman pelajari buat melihat bagaimana ekonomi politik itu berjalan. Nanti teman-teman bisa bandingkan nih sama fenomena dan kasus yang terjadi di Indonesia. Ya. Gitu. Haus ya, lama banget bicara ngomongnya. Saya dikuliahin kayak ini, Pak. Sesi 2 kan diskusi setelah Aldi kuliah, ya kan. Oke. Jadi Ada pertanyaan lagi Aldi? kita simpulkan, Pak. Oke. Dalam satu kalimat, bagaimana harapan Bapak untuk ekonomi politik Indonesia di masa yang akan datang gitu, Pak? Oke, silakan. Dari Bapak. Kan tadi saya simpulkan mau bilang. Jangan silahkan cuma. Oke, memang ya. Secara tidak langsung Indonesia itu tidak sepenuhnya liberal ataupun Atau realis. punya pandangan lain lah. Tidak ada pandangan pakem dari Indonesia gitu. Iya. Dan memang apa yang dikatakan Gramsci memang terjadi di Indonesia, mau nggak mau kita percaya Itu itu. bisa dibantah. Nah, maka saya sponsorkan lah beberapa media alternatif. Namanya media-media alternatif yang memang digerakkan oleh para penggerak atau aktivis-aktivis yang memang peduli sama keberlangsungan ekonomi politik di Indonesia, terutama yang dibikin media kayak gitu. Oke. Mungkin Aldi bisa disimpulkan lebih padat lagi apa poin hari ini kita ngobrolkan. Terima kasih.